وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahatul badani lan kepenake badan. Ruwiya diceritakan apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kum jumeneng sira, kum ngadeka sira fasolli mongko salat sira, kum ngadeka sira fasolli mongko salat sira, fa inna sholata mongko satemene salat, fa inna sholata mongko satemene salat iku syifaun dadi obat, iku syifaun dadi obat. Rawang riwayataken ing hadis sapa al Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Masih melanjutkan makalah yang ke-21 dari bab yang ke-10, bahwasanya Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Sebagaimana sebuah bangunan, kalau tidak ada tiangnya maka tidak bisa berdiri kokoh, maka tidak bisa berdiri sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu, pelaksanaan sholat di dalamnya terdapat beberapa kemanfaatan. Kemanfaatan di sini dijelaskan ada 10, minimal ada 10 manfaat yang bisa diambil. Yang pertama kemarin yaitu zaidul wajhi. Jadi orang yang melaksanakan sholat dengan yang tiga itu, bagi orang-orang tertentu pastinya peraupan wajah itu akan berbeda. Yang kedua adalah nurul qalbi, hatinya menjadi lebih bisa menerima kebenaran. Artinya hatinya terpancarkan cahaya, yang mana sehingga setiap anggota badannya itu karena pancaran hatinya dengan cahaya sholat itulah, maka akan bisa menghindari maksiat dan lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu rohatul badan. Jadi kemanfaatan yang didapat dari pelaksanaan sholat, kemanfaatan yang nomor 3 yaitu badan itu menjadi lebih nyaman, lebih sehat. Sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, Kanjeng Nabi pernah bersabda, kum fasolli fa inna sholata shifaa'un. Wahai umatku, kum, ayo bergegas fasolli dan sholatlah. Ketika sudah masuk waktu sholat maka bergegas untuk melaksanakan sholat. Fa inna sholata shifaa'un, karena sesungguhnya pelaksanaan sholat atau sholat itu sendiri merupakan sebuah obat, sebuah syifa. Syifa itu artinya obat. Nah, obat itu berkaitan dengan penyakit yang sifatnya batiniah maupun yang zahiriyah. Kalau sifatnya batiniah seperti takabur, kemudian hasud dan sebagainya. Kalau itu sifatnya zahiriyah ya seperti batuk dan sebagainya itu. Jadi bisa menyembuhkan dua-duanya. Apalagi kalau misalnya sholat itu dilihat dari sisi kesehatan, itu pasti ada banyak manfaatnya. Gerakan-gerakannya itu juga sebagai usaha untuk peregangan otot, sehingga peredaran darah itu menjadi lebih lancar. Waruwiya lan diriwayatkan apa anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, innallaha idza anzala ahatan, innallaha satamane Gusti Allah iku idza anzala nalikane nurunaken sapa Allah, iku idza anzala nalikane nurunaken sapa Allah ahatan ing ahatan ing ya mara bahaya, ahatan ing mara bahaya minas sama isangking langit, minas sama isangking langit ala ahlil ardi, ala ahlil ardi ing atase penduduk bumi, ala ahlil ardi ing atase penduduk bumi. Sorofa mongko membelokkan, memalingkan sapa Allah, sorofa
masjidi an ummaril masjidi saking pira-pira wong kang ngramekaken masjid an ummaril masjidi saking pira-pira wong kang ngramekaken masjid rawan riwayataken duwe hadis sapa Al-Askari Imam Al-Askari. Di samping sebagai obat, bahasanya sholat itu adalah sebagai sebuah identitas, sebagai sebuah cara, sebagai sebuah bentuk untuk memakmurkan yang namanya masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jadi yang namanya orang yang memakmurkan masjid itu diantaranya adalah orang yang selalu sholat di dalam masjid, ya jamaah, ya sholat sunnah dan sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dengan an ummaril masjid. Lah kaitannya dengan pelaksanaannya sholat itu bagaimana? Kaitannya adalah bahwasanya Rasulullah mendikan kalau Allah itu menurunkan yang namanya mara bahaya. Mara bahaya itu ya banyak. Yang mara bahaya itu adalah sifatnya dari langit, dari atas. Misalnya hujan, tapi hujan yang sangat lebat dan juga dicampur angin dan sebagainya itu. Nah, contohnya seperti itu yang disebut dengan ahatan minas sama. Maka yang diselamatkan oleh Allah itu adalah ummarul masjid, yaitu orang-orang yang rutin rajin untuk pergi ke masjid. Ini yang dihindarkan oleh Allah dari mara bahaya yang dari langit tadi. Jadi berarti orang yang penduduk masjid itu merupakan sebuah anugerah yang harus disyukuri, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mendapatkan perlindungan tersendiri. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Nah, ini adalah sebuah motivasi tersendiri bagi kita selaku umat muslim, baik muslimin dan juga muslimat, bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita itu juga dikatakan sebagai ummarul masjid. Akan tetapi ketika ummarul masjid itu belum betul-betul bisa istiqomah, maka kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, bisa berusaha menjadi yang lebih istiqomah lagi. Itu yang nomor 3, kemanfaatan yang didapat dari pelaksanaan sholat. Wa unsun lan dadi dihibur apa fil qabri ing dalem kuburan. Apa fil qabri ing dalem kuburan. Itu manfaat yang keempat dari orang yang melaksanakan sholat. Jadi ketika di dunia itu juga mendapatkan perlindungan dari Allah, kemudian di akhirat, di alam barzakh itu juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wa unsun fil qabri. Jadi di kubur itu nantinya orang yang ahli masjid, orang yang biasa sholat, yang melaksanakan sholat dengan rutin, dengan khusyuk, maka akan memanen dari tanaman yang dia tanam semasa hidup di dunia. Jadi pelaksanaan sholat zuhur, nanti dia yang memanen. Yang lain misalnya disiksa, dia ternyata tidak disiksa. Karena langkahnya saja untuk menuju sholat itu sudah berpahala, hanya memerangi hawa nafsu untuk berangkat wudhu itu saja sudah berpahala banyak. Memerangi hawa nafsu supaya sholat itu tepat waktu itu juga sudah berpahala banyak. Memerangi hawa nafsu supaya sholat itu bisa anteng,
bisa istiqomah, itu juga sudah berpahala banyak. Bisa sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam disertai dengan rukun dan juga sunnah-sunnahnya, itu juga berpahala yang sangat banyak. Dan itu nanti semoga kita semuanya bisa memanennya ketika sudah berada di alam barzah, ya, di alam barzah. Makanya nggak usah kita ingat-ingat kebaikan yang sudah kita pernah buat itu. Tiba-tiba nanti kita sudah menerima setoran begitu saja, menerima setoran ini loh pahalamu dulu ketika di dunia sholat tok sampai ngakeh. Nah, gitu misalnya. Jadi nggak usah kita ingat-ingat kebaikan yang sudah kita perbuat. Kalau diingat-ingat nanti muncul takabur. Takabur itu ngentek no sembarang karir, bisa menghabiskan ibadah yang sudah kita perbuat. Itu yang keempat. Waman zilur rahmati lan turune rahmat. Waman zilur rahmati lan turune rahmat. Manfaat yang kelima dari pelaksanaan sholat itu adalah turunnya rahmat bagi orang yang melaksanakan sholat. Bahkan orang yang tidak melaksanakan sholat pun itu kecipratan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti orang-orang yang menjaga parkirnya di masjid-masjid yang besar-besar di jalan raya pinggir jalan itu, yang menjaga parkir, kemudian yang membersihkan kamar mandi masjid atau tempat ibadah atau musola, kemudian yang tukang azan dan sebagainya, takmir masjid dan sebagainya. Itu adalah turunnya rahmat tidak hanya orang yang melaksanakan sholat. Orang yang tidak melaksanakan sholat pun kecipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penitipan sendal, sepatu di kota-kota besar seperti itu, ya seperti itu adalah rahmatnya Allah. Masuk kadang orang yang kepek, artinya kepek itu ya kadang sholat ya kadang enggak. Nek duit sholatnya anteng, nek duit sholatnya hilang. Wa miftahus sama ilang kuncine langit. Wa miftahus sama ilang kuncine langit. Waru yang lalu diceritakan apa annahu saat menikah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku bola dawuh sapa Kanjeng Nabi as-shalatu qurbanu kulli taqiyyin. As-shalatu utawi salat iku qurbanu kulli taqiyyin, dadi kurbane saben-saben wong takwa. As-shalatu utawi salat iku qurbanu kulli taqiyyin, dadi kurbane saben-saben wong takwa. Rawat riwayatkan ing hadis sapa Al-Qudai Imam Al-Qudai an aliyin saking sahabat Ali. An aliyin saking sahabat Ali. Yang keenam, manfaat sholat itu adalah bisa membuka langit. Artinya langit itu adalah di sana penduduk kekasihnya Allah sangat banyak. Para malaikat-malaikat berada di sana. Kalau sudah kunci itu dipegang, berarti dia itu sudah lolos dari yang namanya sholat. Artinya sholat sudah dia kerjakan dengan baik, maka dia berhak untuk memegang kuncinya langit. Ya, kalau sudah memegang kuncinya langit, itu berarti orang tersebut dipastikan orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sudah sangat dijamin seperti itu? Karena orang tersebut memegang kuncinya langit, sedangkan kunci langit itu adalah tempat dari orang-orang atau makhluk-makhluk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk-makhluk tersebut hampir setiap hari, setiap waktu itu mendoakan orang-orang yang menyembah kepada Allah, mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat, mendoakan majelis ilmu, mendoakan semua kebaikan yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para malaikat di sana itu berdoa semua, sing rukuk ya rukuk terus, sing sujud ya sujud terus, sing dungo ya dungo terus, dan seterusnya. Tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak banyak yang tahu.
Kemudian saya berbicara seperti ini, siapa sing ngandani? Sing ngandani adalah hadisnya kanjeng Nabi, bahwasanya penduduk langit itu semuanya mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat yang taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi semuanya itu mendoakan. Wasiqalul mizan lan dadi abote timbangan. Wasiqalul mizan lan dadi abote timbangan. Yang ketujuh, manfaat dari sholat itu adalah nantinya ketika pada timbangan amal, ya, pertanggungjawaban amal di pada mahsyar nantinya, itu yang paling berat timbangannya, timbangan amal baik itu adalah ya sholat itu sendiri. Sebagaimana hadisnya kan Nabi yang pertama kita menginjak di makalah yang ke-21, awwal ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Jadi pertama kali jenis ibadah yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti tidak lain adalah sholat. Jadi sholat ini menempati ranking pertama dari semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian hasil dari sholat itu amal baiknya bisa memberatkan timbangan amal baik kita bagi kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan sholat. Nah, sholatnya saja sudah begitu berat timbangannya, timbangan amal baik, apalagi kita dukung dengan hal-hal yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, atau ditambah juga dengan bonus-bonus yang lain seperti ibadah-ibadah yang berhukum sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an